masih dalam suasana tahun baru nih, Natasha Jermania kembali hadir menemani Sobat Liga semuanya dalam program Highlights BRI Super League. Sebuah program yang tentunya menyajikan cuplikan-cuplikan gol dan juga highlights menarik lainnya dari kompetisi yang paling bergengsi di Indonesia. Memasuki game week ke-16, persaingan di papan atas semakin sengit nih. Persib Bandung kehilangan tahta klasemennya usai ditahan imbang oleh Persik Kediri. Sementara itu, ada Persija Jakarta yang mengintip persaingan setelah berhasil mengalahkan Persijap Jepara. Sedangkan ada Persebaya Surabaya yang meraih kemenangan tipis dalam derby Suramadu. Langsung kalau gitu kita simak informasi selengkapnya, ini dia. Persib Bandung bertamu ke Stadion Brawijaya untuk menghadapi tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan game week ke-16 BRI Super League. Kemenangan dibutuhkan Maung Bandung untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara. Target kemenangan ini membuat pelatih Persib, Bojan Hodak, menginstruksikan Beckham Putra dan kolega untuk bermain menyerang. Namun tidak mudah untuk menembus pertahanan Persik yang bermain disiplin dan tidak mau kehilangan muka di hadapan para pendukungnya. Setelah babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol, duel imbang kembali tersaji pada paruh yang kedua. Persik mampu mendominasi penguasaan bola dengan angka mencapai 61%, namun itu tidak membuat tuan rumah bisa mencetak gol lebih dulu. Pada menit ke-68, Maung Bandung berhasil unggul melalui sontekan pemain pengganti Sadil Ramdhani yang menuntaskan umpan silang Berginho. Sayangnya, Persib yang berada di atas angin justru harus menelan kerugian setelah Sadil diusir wasit akibat menerima kartu kuning kedua di menit ke-81. Unggul jumlah pemain, Persik semakin gencar untuk menekan kepertahanan Persib menjelang akhir pertandingan. Gol penyeimbang akhirnya tercipta saat pertandingan memasuki menit ke-6 injury time. Bermula dari kemelut di kotak penalti, Muhammad Firly berhasil menanduk bola dan menggetarkan gawang Persib. Skor imbang 1-1 menjadi hasil akhir dari pertandingan ini. Hanya mendapatkan 1 poin, Persib pun harus rela tergeser dari posisi puncak klasemen sementara. Persija Jakarta mengawali tahun 2026 dengan hasil meyakinkan. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjamu Persijap Jepara, pelatih Macan Kemayoran Mauricio Souza melakukan sejumlah rotasi dengan memainkan sejumlah pemain muda seperti Arliansyah Abdul Manan dan Doni Tripamukas sebagai starter. Namun Persijap yang membutuhkan kemenangan untuk keluar dari zona degradasi memberikan perlawanan yang sengit. Armada Divalo Alves mampu menjaga kedalaman lini pertahanan, sehingga memaksa para pemain Persija banyak melepas tendangan dari jarak jauh. Setidaknya hingga babak pertama usai, Laskar Kalinyamat berhasil menahan imbang Macan Kemayoran dengan skor tanpa gol. Kebuntuan tuan rumah baru terpecahkan di babak kedua. Memasuki menit ke-61, Hanif melakukan tusukan ke kotak penalti dan melepaskan crossing yang disambut oleh Arliansyah. Tembakan yang menghasilkan gol pertama sekaligus gol debut sang pemain untuk Macan Kemayoran. Keputusan Souza untuk memberikan menit bermain untuk pemain muda lainnya, yaitu Aditya Warman, kembali membuahkan hasil yang positif. Masuk dari bangku cadangan di menit ke-69, gelandang berusia 20 tahun itu mencetak gol 10 menit kemudian. Gol indah Aditya menutup pertandingan dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persija. Derby Suramadu tersaji pada lanjutan game week ke-16 BRI Super League. Laga yang digelar tanpa penonton di Stadion Gelora Madura Ratu Pambalingan, Kota Pamekasan berlangsung imbang. Tuan rumah Madura United FC yang mencoba keluar dari papan bawah memberikan perlawanan ketat bagi Persebaya Surabaya yang sedang merangkak ke papan atas. Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, laga berjalan panas pada paruh kedua. Tuan rumah bermain dengan 10 pemain setelah bek tengah George Mendoza mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-66. Keunggulan jumlah pemain mampu dimaksimalkan oleh tim tamu. Pada menit ke-73, Bruno Moreira memberikan keunggulan bagi Bajul Ijo setelah memaksimalkan umpan terobosan yang diberikan mantan pemain Madura, yaitu Malik Rizaldi. Setelah unggul 1-0, Persebaya gantian mendapatkan gempuran dari Madura United. Kerasnya tensi pertandingan membuat striker Persebaya, Mihailo Perovic, mendapatkan kartu kuning pada injury time.
Meski begitu, Persebaya mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kita tiba di segmen kedua nih Sobat Liga semuanya. Kemenangan dramatis atas PSM Makassar mengantarkan Borneo FC Samarinda kembali ke puncak klasemen BRI Super League. Di laga lainnya, ada Malut United FC yang masuk ke persaingan juara berkat kemenangan mereka atas PSBS Biak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung yuk kita simak ini dia selengkapnya. Usai menjalani 4 laga beruntun tanpa kemenangan, Borneo FC Samarinda bertekad kembali ke jalur kemenangan. Namun jelas itu bukan hal yang mudah karena lawan yang dihadapi yakni PSM Makassar yang juga ingin bangkit setelah menjalani 3 pertandingan tanpa kemenangan. Langsung bermain menekan, tim tamu berhasil mencetak gol cepat. Laga baru berjalan 2 menit, sontekan tumit dari Alex Tank mampu mengecoh Nadeo dan membawa tim Juku Eja memimpin. Skor 0-1 hingga babak pertama usai. Memasuki paruh kedua, pelatih Borneo Fabio Lefundes tidak banyak melakukan perubahan pemain. Namun, ia mengubah taktik permainan Borneo menjadi lebih bervariasi. Hasilnya pun terbukti pada menit ke-68, tim pesut Etam menyamakan kedudukan melalui tandukan dari Joel Vinicius yang memaksimalkan umpan silang dari Mariano Peralta. Skor 1-1 membuat tuan rumah kian agresif menggedor pertahanan PSM. Upaya yang membuahkan hasil di menit ke-87, Borneo sukses membalikan ketertinggalan. Joel Vinicius mencatatkan brace setelah memanfaatkan umpan sepak pojok dari Kasambu. Skor akhir 2-1 menutup pertandingan untuk kemenangan Borneo FC Samarinda. Tren positif Malut United FC terus berlanjut. Kemenangan besar berhasil diraih oleh Laskar Kiraha dalam lanjutan game week ke-16 menghadapi PSBS Biak. Keran gol Malut terbuka saat laga berjalan 16 menit lewat tandukan Gustavo Franca. 5 menit sebelum waktu normal berakhir, tuan rumah menggandakan kedudukan. Kali ini melalui sapakan first time dari Yakob Sayuri. Kedudukan 2-0 mengakhiri paruh pertama. Memasuki babak yang kedua, Malut langsung tancap gas. Sontekan dari Tiron Del Pino menerima assist dari David da Silva menghasilkan gol ketiga bagi Malut di menit ke-51. Hanya berselang 5 menit, giliran Tiron yang memberikan assist untuk David mengubah kedudukan menjadi 4-0. Tidak mau dipermalukan begitu saja, Laskar Badai Pasifik melakukan upaya untuk membalas. Hasilnya di menit ke-69, Damianus Adiman Putra memperkecil skor menjadi 4-1. Tersentak oleh gol tim tamu, Malut United kembali meningkatkan tempo permainan. Gol tambahan pun lahir di menit ke-77 lewat eksekusi penalti Ciro Alves. 3 menit kemudian PSBS kembali memangkas defisit ketertinggalannya setelah Heri Susanto berhasil membobol gawang yang dikawal oleh Angga Saputro. Namun pada masa injury time, Malut United menutup laga dengan kemenangan 6-2 melalui gol penutup dari Freds Butuan. Kemenangan 6-2 membawa Malut meraih kemenangan keempat secara beruntun sekaligus memantapkan posisi mereka di 4 besar. Hasil tanpa kemenangan di 3 laga terakhir ingin ditebus oleh PSIM Yogyakarta saat menjamu Semen Padang FC pada game week ke-16 BRI Super League. Dukungan lebih dari 5.000 penonton di Stadion Sultan Agung Bantul membuat anak-anak asuhan dari Jean-Paul van Gastel tampil agresif. PSIM mampu menguasai permainan dengan angka penguasaan bola sebesar 69% sepanjang laga. Namun tidak mudah bagi Laskar Mataram untuk bisa menjebol gawang Kabau Sirah yang juga tidak ingin kehilangan poin. Babak pertama usai, skor masih imbang tanpa gol. Di babak kedua, keberuntungan memihak kepada Laskar Mataram. Wasit asal Korea Selatan, Ko Hyung Jin, memberikan tuan rumah penalti. Zevalente sanggup menjalankan tugas sebagai eksekutor dan membawa PSIM memimpin 1-0 pada menit ke-64. Gol ini menjadi gol sematawayang sepanjang pertandingan. Laskar Mataram menang 1-0 dan memantapkan posisi di tangga ke-6 dengan 27 poin. Sobat 3, ada 3 tim papan tengah yakni Persita Tangerang, Bali United FC dan juga Bayangkara Presisi Lampung FC yang kompak meraih kemenangan dalam game week ke-16. Langsung saja kita hadirkan highlight selengkapnya untuk Anda.
Upaya dari Persis Solo untuk keluar dari posisi juru kunci masih belum menemui titik terang. Bermain sebagai tuan rumah di Stadion Manahan, Solo, Laskar Sambernyawa harus merelakan 3 poin untuk tamunya Persita Tangerang. Gawang Persis sudah kebobolan saat pertandingan berjalan 5 menit. Laskar Pendekar Cisadane membuka keunggulan melalui sundulan keras dari Matheus Alves sehingga mengubah skor menjadi 0-1. 10 menit berselang, Persita memperbesar keunggulan mereka melalui striker yakni Andrejic Alexa. Meski melakukan tembakan dari sudut sempit, Alexa berhasil menempatkan bola di luar jangkauan penjaga gawang Gianluca Pandenu. Persis semakin merana setelah Persita mencetak gol ketiga di menit ke-42. Gol kembali dibuat oleh Alexa yang mendapat umpan silang dari Hoki Caraka. Babak pertama pun berakhir dengan kedudukan 0-3. Di paruh kedua, Persis mencoba untuk memperkecil defisit skor. Usaha Laskar Sambernyawa hanya membuahkan 1 gol yang dicetak oleh Gervane Castaner. Hingga laga usai, Persis harus mengakui keunggulan Persita dengan skor akhir 1-3. Duel dua tim papan tengah tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar antara tuan rumah Bali United FC menghadapi Arema FC. Laga yang dipimpin oleh wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto, berlangsung dengan tempo yang tinggi. Bali United dan juga Arema saling terlibat jual beli serangan dan sanggup menghasilkan sejumlah peluang yang berbahaya. Namun, penyelesaian yang tidak sempurna membuat skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, Bali United mencoba untuk langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, gol berhasil diciptakan oleh Laskar Serdadu Tridatu saat babak kedua berjalan 4 menit. Tandukan dari Kadek Agung memaksa penjaga gawang Arema untuk memungut bola dari gawangnya. Gol Kadek menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Kemenangan 1-0 cukup mengantarkan Bali United meraih 3 poin dan tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya. Bayangkara Presisi Lampung FC mengemban misi penting saat menjamu Dewa United Banten FC dalam laga game week ke-16 BRI Super League. Hanya meraih 1 poin dari 4 laga terakhirnya membuat tim berjuluk The Guardians of Saburai tidak punya pilihan selain mengakhirinya dengan kemenangan atas Banten Warriors. Gol yang dinantikan oleh para supporter di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung akhirnya tercipta saat pertandingan berjalan 43 menit. Lambungan bola dari Moises Wolfschick disambut Farid Sadat dengan sundulan yang akurat membawa Bayangkara unggul 1-0. Di babak yang kedua, upaya untuk menyamakan kedudukan dilakukan oleh tim tamu. Berkali-kali Egy Maulana Fikri dan kolega melakukan gempuran ke pertahanan Bayangkara, namun tidak ada satupun yang bisa menghasilkan gol. Hingga pertandingan berakhir, Bayangkara sukses mempertahankan keunggulan 1-0 atas Dewa United. Usai sudah perjumpaan kita di program Highlights BRI Super League episode Game Week ke-16. Tapi sebelum berpisah, Natasha pengen ingetin lagi nih Sobat Liga semuanya untuk jangan lupa ya klik tombol like, share, dan juga berikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Kalau gitu sekarang waktunya Natasha Germania pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Keep sportive and stay healthy. Bye-bye!